Saat Saitama kaget akan diskon baterai, tiba-tiba ada seorang yang meminta bantuan sebentar. Orang itu adalah Amaimas. Setelah Saitama dan Genos berhenti, Amaimas berkata, "Kau terlalu kuat. Apa kau ada waktu besok siang? Bagaimana kalau kita ngobrol santai sambil minum teh? Aku Amaimas ingin membicarakan sesuatu secara langsung." Lalu Genos dengan muka tak ramah menjawab, "Kita nggak mau." Lalu kita diperlihatkan sebuah kafe di mana Amaimas mentraktir Saitama. Dalam percakapan Amaimas berkata, "Tadi malam aku benar-benar mengira kau menolakku. Bagaimanapun juga, terima kasih telah menerima ajakanku," kata Amaimas sembari duduk. Lalu Saitama dengan wajah senang membalas, "Aku tidak menyangka kau sedang berbicara padaku. Yah, diajak makan siang bukan hal biasa, dan kebetulan aku sedang luang juga." Setelah itu Amaimas menjelaskan tentang tempat yang dikunjunginya ini. "Ini kafe yang biasa aku kunjungi. Tempatnya tenang, suasananya enak, dan belum banyak orang yang tahu." Tak berselang lama pelayan menghampiri mereka dan menanyakan apa yang ingin mereka pesan. Karena sudah siang, Saitama mengatakan ingin minuman segar. Tanpa basa-basi Amaimas berkata, "Untukku lemon spesial dari rumah ini. Untuk dia, ginger ale rasa shiso." Bacanya gimana ini? Setelah Amaimas memesankan minuman tadi, wajah Saitama langsung berubah. Lalu Amaimas berkata, "Baiklah, waktu itu berharga. Jadi, mari kita ke topik utama sebelum minumannya tiba. Bodak berjubah, kau tahu bahwa dunia saat ini sedang memasuki era perubahan baru." Mendengar panggilan bodak berjubah, raut wajah Saitama langsung berubah jadi jengkel. Meskipun begitu, Amaimas tetap melanjutkan ceritanya. "Dulu, ada banyak negara di dunia ini dan mereka terus-menerus berperang merebutkan tanah dan sumber daya. Seiring waktu, populasi menurun. Dan demi melindungi kelangsungan hidup spesies, umat manusia menyatukan bahasa dan membentuk pemerintahan global. Itulah tanda dimulainya era perubahan pertama. Namun, dampak perang dunia terus merusak bumi. Dan akhirnya, karena pencemaran lingkungan, perubahan iklim ekstrim, kenaikan permukaan laut, dan penyebaran besar-besaran makhluk berbahaya, manusia meninggalkan wilayah lain dan memusatkan segala upaya mereka untuk membentuk satu super benua dan bermigrasi secara massal. Setelah melewati era perubahan kedua, negara tunggal ini tumbuh sangat pesat. Meskipun belum selesai cerita, Amaimas melihat Saitama yang kurang tertarik dengan topik yang dibahas. Lalu Amaimas bertanya, "Sampai di sini, kau sudah pernah belajar di sekolah dasar kan?" Gak sempat Saitama menjawab, Amaimas malah lanjut cerita lagi cuy. "Oh iya, karena beberapa alasan, aku juga sesekali meneliti soal biologi. Manusia juga disebut sebagai organisme eutrofik. Artinya, kita adalah spesies khusus yang bahkan bisa mengendalikan lingkungan untuk keuntungan kita sendiri. Luar biasa kan? Meski tubuh kita lemah dibandingkan hewan lain, tetap masuk akal kita bisa bertahan selama ini." Kemudian pelayan datang mengantarkan minumannya. Namun hal itu belum membuat Amaimas berhenti bercerita. Ia tetap melanjutkan cerita sampai-sampai Saitama tak sempat nyeruput minumannya. Tapi sekarang, ada masalah yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan mengubah lingkungan. Kita sedang memasuki era perubahan ketiga. Menurutmu, apa penyebabnya? Yaitu kemunculan musuh alami umat manusia, makhluk yang memiliki kecerdasan tinggi, para monster. Beberapa tahun lalu, itu masih kejadian langka. Tapi sekarang, peringatan evakuasi ada di mana-mana. Sampai-sampai kita sudah lelah mendengarnya. Yang paling mengkhawatirkan, mayoritas monster itu muncul dari dalam umat manusia sendiri. Sama seperti saat kau minum obat ketika flu. Bagaimana seharusnya kita menghadapi kemunculan para monster? Umat manusia tidak punya pilihan selain membentuk pertahanan. Dengan kata lain, para pahlawan. Kita harus menambah jumlah pahlawan yang benar-benar bisa diandalkan. Sangat penting adanya pahlawan sejati yang memiliki karisma, bisa menginspirasi orang lain, dan menjadi pemimpin. Kelahiran seorang pahlawan sejati akan membawa perubahan baru dalam dunia yang kacau ini. Bodak berjubah, kaulah yang akan menjadi pahlawan itu. Aku sudah memutuskan akan menjadikanmu superhero. Percayalah padaku, dan ikutlah denganku. Kalau menyangkut hal baik, kita harus bergerak cepat. Pertama, kita mulai dengan saling memahami. Selanjutnya, kita akan naik mobil sewaan dengan sopir. Aku sudah memesannya.
Sambil makan siang, aku ingin tahu pendapatmu. Kalau kau punya alergi atau semacamnya, tinggal bilang saja. Mengembangkan teori terselubung tentang pahlawan dan keadilan. Aku sedang mempertimbangkan untuk mengeliminasi para pahlawan peringkat S. Tapi manajerku belum tahu. Jadi, jangan bilang siapa-siapa dulu. Aku juga sedang bekerja sama dengan pakar riset rambut. Cepat, kau cuma perlu tanda tangan di kontrak ini. Penyediaan perlengkapan tempur yang efektif untuk meningkatkan kemampuan pahlawan peringkat B ke bawah, membangun ikatan kepercayaan, menyingkap pola pikir para petinggi asosiasi. Mendengar ceramah yang sangat panjang dan sangat penting, Saitama malah hanya fokus pada minumannya. Ia sampai bergumam, kenapa orang ini seenaknya memilihkan aku minuman? Aku terlalu terdistraksi sampai nggak bisa fokus ke obrolannya. Sekarang Saitama dan Amaimas sudah pindah tempat untuk makan siang lengkap dengan pakaian kimononya. Sampai-sampai Saitama berkata, "Oh, ini terlihat enak. Kenapa kau memperlakukanku sebaik ini?" tanya Saitama. Lalu Amaimas menjawab, "Ini bukan perhotelan. Tahu kan, aku selalu menjelaskan bahwa itu adalah camp pelatihan intensif. Aku juga membatalkan seluruh jadwalku selama 2 hari penuh." Kemudian Saitama bertanya, "Apa kau akan berlatih denganku?" Amaimas menjawab, "Tidak." Lalu Amaimas menjelaskan pelajaran ke Saitama layaknya seorang guru. "Kekuatanmu sudah terbukti, tapi aku tidak yakin dengan nilai-nilai dan sisi kemanusiaanmu. Makanya, untuk memperluas kemampuanmu sebagai pahlawan, aku ingin mengajarkan padamu apa yang bisa aku sampaikan. Ini semacam pembelajaran. Asosiasi Pahlawan telah menyetujui anggaran besar untuk mendukung karirmu. Di camp intensif ini, aku akan mentransfer seluruh pola pikir, filosofi, dan pengalamanku padamu dengan satu keyakinan yang tak tergoyahkan. Seorang pahlawan harus selalu kuat, tampan, dan harus menang tanpa gagal. Tapi, seperti halnya anime dan film bisa memberi kita semangat dan inspirasi, aku percaya kita bisa menciptakan di dunia nyata seorang pahlawan yang hanya dengan eksistensinya saja sudah mampu memberi harapan di hati semua orang. Tak mungkin menjawab semua jeritan minta tolong. Dan itulah cita-cita seorang pahlawan sejati bagiku. Namun, melihat Saitama malah molor dengan penjelasan cuma 10 menit, Amaimas berkata, "Bangun botak berjubah." Setelah bangun, Saitama berkata, soalnya kisah sang pahlawan ini terlalu lama buat dimulai." Mendengar perkataan Saitama, Amaimas bengong sembari menunjukkan hasil oret-oretannya. Oret-oretannya antara lain popularitas, expose di media, jumlah penggemar, jadi bahasan, icon pahlawan, kekuatan kelas A, teknik rahasia, suara, wajah, yel-yel fans, iklan komersial, anggaran, dan Amaimas menjelaskan apa yang dibutuhkan oleh seorang pahlawan ideal dengan berkata, "Penampilan juga sangat penting bagi para pahlawan. Penampilanmu akan sangat mempengaruhi tingkat popularitasmu." Melihat Saitama seperti ngeblank, Amaimas agak ngegas cuy. "Apa kau mendengarkanku? Apakah kau nggak mau terkenal?" tanya Amaimas sembari memukul papan tulis. Namun Saitama tetap ngeblank dengan menahan emosi yang sangat dalam. Namun hal itu tak membuat Amaimas berhenti mengajar. Ia malah mengomentari Saitama, "Gayamu bisa dibilang berantakan di mana-mana. Staf pribadiku akan memberimu perawatan kecantikan berkualitas tinggi. Besok kita akan berusaha lebih keras dalam proses perubahan penampilanmu. Jadi, sebaiknya kau bersiap-siap." Mendengar besok masih kuliah, Saitama bertanya, "Besok juga? Nggak ada yang bilang ke aku soal itu?" Lalu Amaimas menjawab, "Aku sudah bilang berkali-kali denganmu dan aku tahu kau punya banyak waktu luang. Ada denda yang dikenakan jika kau melanggar kontrak. Untuk keindahan dan kesehatan, dilarang keras untuk bangun terlambat. Kau harus mendapatkan istirahat yang cukup. Dan jangan lupa merawat kulitmu." Waktu telah berlalu. Keesokan paginya, Amaimas menyambut staf yang hadir untuk Saitama. Tak lupa ia juga menyuruh Saitama cuci muka setelah sarapan sebelum pelajaran berikutnya dimulai. Sekarang Amaimas menunjukkan beberapa orang yang akan merubah si botak. Dimulai dari koordinator busana. "Kau akan memakai pakaian keren agar semua orang pengen meniru gayamu." Pelatih suara, "Kau harus lebih sering berbicara di depan umum mulai sekarang. Jadi, mari kita mulai berlatih." Konsultasi pidato, "Suaramu harus berenergi, jelas, dan sedikit sensual. Kau bakal merilis single ke depannya." Penata rambut, "Kita akan menata gaya rambutmu agar lebih menarik perhatian banyak orang." Penasehat senyum dan ekspresi wajah, "Tersenyumlah di depan anak-anak, tampil gagah dan teguh saat bertarung. Jangan lupa selalu melihat ke kamera." Desain karakter,
pakaian, nama hero, dan serangan terakhirmu saat menjalani aktivitas pahlawan perlu diperbarui sepenuhnya. Aku akan membantumu memikirkan ide-ide baru. Kau beli pakaianmu dari toko kostum pesta online kan? Tanya tukang desain karakter ke Saitama. Namun Saitama tak menjawabnya. Ia malah terlihat risih oleh mereka. Lalu Amaimas menambahkan, soal ketampanan, aku ingin kau berusaha untuk menjadi seseorang seperti diriku nantinya. Untuk mencapai level di mana kau bisa dijuluki topeng manis yang tampan. Mendengar soal ketampanan, Saitama langsung memandang wajah Amaimas dan berkata, tapi menurutku kau nggak terlalu ganteng, dan juga aku nggak tahu siapa kau. Mendengar perkataan Saitama, Amaimas menanggapi, kau nggak tahu? Kau benar-benar nggak tahu siapa aku? Aku ada di film dan serial TV loh. Saitama menjelaskan, satu-satunya saluran yang tersedia di tempat lamaku adalah saluran gratis yang melaporkan berita tentang bencana. Nah, di sini Amaimas kagum dengan Saitama, sampai-sampai ia mengeluarkan keringat sejagung-jagung. Itu luar biasa. Kau tetap melanjutkan aktivitas heromu meski nggak tahu apa yang sedang terjadi di dunia. Apakah menurutmu itu terlalu sulit? Tanya Amaimas. Lalu Saitama menjawab, ya, aku jadi pahlawan karena hobi. Mendengar jawaban itu, Amaimas langsung tercengang. Hobi? Tidak. Mungkin itulah semangat seorang pahlawan sejati. Setelah itu Amaimas melakukan perubahan rencana. Ia memutuskan bicara dengan Saitama sedikit lebih lama sebelum menjalankan rencana hari ini. Sekarang Amaimas dan Saitama jalan-jalan sambil ngobrol soal keinginan Amaimas. Aku ingin menghilangkan pahlawan kelas S. Lagi pula, aku berada di posisi yang bisa memberi saran kepada manajemen tingkat atas. Mereka terlalu egois. Yang kita butuhkan saat ini adalah pahlawan yang mampu memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat. Blas, bukan yang terbaik. Nggak ada gunanya kalau kita nggak tahu karakter aslinya. Hanya ketika harapan dapat divisualisasikan, barulah ia dapat membangkitkan tekad seseorang untuk terus maju. Keadilan yang mulia itu seperti matahari yang dapat menerangi dunia. Seorang pahlawan sejati, sebuah harapan besar, seseorang yang benar-benar ada dan dapat dilihat dengan mata kepala sendiri. Itulah yang kuinginkan. Mendengar hal itu, Saitama berkomentar, pahlawan impianmu ini kenapa kau nggak jadi orang itu saja? Kau kan sudah cukup populer. Amaimas menjelaskan, aku tak bisa jadi seperti itu. Saitama bertanya kenapa. Amaimas malah mengalihkan pembicaraan dengan berkata, berjalan di tengah alam terasa menyenangkan kan? Jika kita nggak ngelakuin ini sesekali, kita bisa kelelahan karena stres. Selain itu, masih ada masalah dengan matamu yang kosong dan otot wajahmu yang lesu. Kau nggak bisa tersenyum ya? Mendengar Amaimas mengomentari dirinya lagi, Saitama nampak kesal. Namun Amaimas tetap melanjutkan omongannya. Oh ya, di dekat sini ada tempat yang bisa bikin hatimu senang. Kemudian mereka pergi ke sana. Tempat itu adalah wahana permainan. Dan sekarang Saitama dan Amaimas menaiki gondola. Lalu Amaimas bertanya, gimana menurutmu? Seru kan? Ya, cobalah untuk mengekspresikan dirimu yang sebenarnya. Mendengar itu, Saitama langsung mengeluarkan ekspresi ceria dan gembira seperti ini. Amaimas bertanya lagi, kenapa kau memilih menjadi pahlawan botak berjubah? Saitama menjawab, dah kubilang itu hobi. Dan juga namaku adalah Saitama. Di sini Saitama seperti biasa tanpa tak senang jika seseorang memanggilnya dengan botak berjubah. Mendengar hal itu, Amaimas minta maaf. Aku mengerti, maafkan ketidakramahanku Saitama-kun. Nama asliku adalah Biauto. Lalu Saitama tanpa berpikir bertanya kenapa Amaimas jadi pahlawan. Lalu Amaimas menjawab, kalau gitu aku perlu menceritakan kisahku dulu. Nah, seketika Saitama langsung nyetop Amaimas yang akan cerita panjang. Ah, kalau gitu gak usah deh. Kemudian Amaimas menjelaskan jika gondola yang dinaikinya membutuhkan waktu 30 menit untuk menyelesaikan satu putaran. Jadi ia meminta tolong Saitama mendengarkan baik-baik. Namun Saitama malah berteriak, wasu, aku kejebak cowok. Sekarang cerita dimulai. Aku selalu merasa nggak percaya diri karena penampilanku yang jelek. Untuk menutupi hal itu, aku pikir setidaknya aku harus jadi orang yang baik di dalam hati. Dan hidupku selalu mengikuti prinsip-prinsip etika yang ketat. Lalu Saitama memotong. Penampilan? Amaimas menanggapi, dengarkan sisa ceritanya. Sekitar 3 tahun yang lalu, tepat setelah asosiasi pahlawan didirikan, aku mengikuti ujian pahlawan. Saat awal pendirian, proses peninjauan bahkan lebih longgar daripada sekarang. Semua orang lolos dan tingkat pergantian karyawan sangat tinggi.
Dari 10 orang yang bergabung di kelas C, hanya sedikit yang bertahan setelah 2 bulan. Aku awalnya sangat ragu untuk memperlihatkan wajahku. Jadi, aku selalu memakai masker saat melakukan aktivitas pahlawan. Aku mulai memiliki penggemar. Dan meskipun mereka ingin melihat wajahku, aku tidak pernah memperlihatkannya di depan umum. Tidak ada yang tahu wajah dan nama asliku. Aku mencuri informasi yang kukirimkan saat mendaftar dan menghancurkannya. Ketika aku dipromosikan ke kelas B, aku memilih nama pahlawan yang kedengarannya cukup kuat dan misterius, Skritmas. Seiring dengan meningkatnya perhatian publik terhadap diriku, semakin besar pula rasa takut bahwa wajah asliku akan terungkap. Namun, berlawanan dengan rasa takut dan kecemasanku, tubuhku menjadi luar biasa kuat. Pada saat itu, aku masih belum mengerti alasan dibalik hal itu. Suatu hari, topengku tiba-tiba hancur secara tidak sengaja di tengah pertempuran, sehingga wajahku yang benar-benar tidak ingin dilihat oleh siapapun terungkap. Bagaimana menurutmu reaksi orang-orang saat itu? Yang kudengar bukan suara ejekan, tapi sorakan penggemar fanatik. Refleksi wajahku di genangan air itu adalah wajah dari orang yang berbeda. Pada saat itulah aku akhirnya benar-benar memahami apa yang sedang terjadi pada tubuhku. Sebuah tubuh yang diperkuat berkali-kali lipat melalui cara-cara tidak alami dan penampilan yang secara kebetulan telah berubah. Karena aku mengutuk kejelekanku, aku telah menjadi monster. Namun, belum sempat Saitama menanggapi, di sini Amaimas membongkar jati dirinya ke Saitama kenapa ia bisa menjadi monster dengan berkata, "Karena aku mengutuk keburukanku, aku telah menjadi monster." Awalnya memang sulit, tapi aku menghadapinya dengan sikap positif dan memilih untuk melanjutkan aktivitas pahlawanku seperti ini. Wajah tampan palsuku menjadi terkenal luas dan popularitasku melonjak ke peringkat pertama. Tawaran akting dari berbagai media juga mulai berdatangan. Meskipun hingga saat ini, tak peduli seberapa banyak kebaikan yang telah kulakukan, tak seorang pun yang akan memperhatikanku. Keindahan dari luar menyilaukan pandangan manusia, tanpa menyadari bahwa aku telah menjadi seperti mereka. Dan hingga hari ini, aku belum pernah menunjukkan penampilan asliku kepada siapapun. Jujur saja, belakangan ini, aku mulai merasakan proses monsterisasi yang juga mempengaruhi pikiranku. Aku pikir membunuh monster adalah satu-satunya cara yang bisa kulakukan untuk tetap berada di pihak manusia. Menghadapi situasi di mana aku hanya bisa menyelamatkan satu pihak, aku akan memilih untuk menyelamatkan pihak yang jumlah korbannya lebih sedikit tanpa ragu. Meskipun aku akan berpura-pura seolah-olah aku berjuang keras untuk mencapai keputusan itu. Jika aku terus berada di jalan ini, keadilan akan menjadi simbol belaka. Dan pada akhirnya, aku akan kehilangan kemampuan untuk memahami apa arti menjadi manusia. Aku bahkan tak bisa membayangkan apa yang akan terjadi dengan kehidupanku ketika itu terjadi. Aku ingin seseorang mewarisi cita-citaku selama aku masih memiliki sisa-sisa kemanusiaanku. Apa kau mengerti, Saitama-kun? Tak ada yang lain selain dirimu. Kekuatan adalah keindahan yang paling hebat. Namun Saitama malah fokus ke tai burung di kaca sampingnya dengan berkata, "Lah, ada burung berak." Setelah itu ia baru mengutarakan isi hatinya, "Maaf, aku harus menolaknya. Hal ini terdengar seperti banyak masalah. Aku yakin pasti ada orang lain yang lebih cocok." Mendengar pernyataan Saitama, Amaimas berkata dengan nada sedikit tinggi, "Apakah kau benar-benar puas dengan keadaan saat ini? Diberikan nama pahlawan sekonyol itu, hanya menerima sedikit dukungan dari masyarakat. Kau nggak dapat surat dari fans kan?" Lalu Saitama dengan polosnya menjawab, "Enggak." Namun Amaimas tak menyerah untuk membujuk Saitama menjadi pahlawan ideal dengan berkata, "Kau hanya perlu lebih memperhatikan penampilanmu. Dengan begitu, kau akan menjadi artis dalam sekejap, bahkan lebih populer dariku. Dalam 2 minggu, surat-surat penggemarmu akan datang lewat mobil truk, dan akan ada antrian panjang untuk acara tanda tanganmu. Semua perusahaan pasti menginginkanmu untuk menjadi sponsor produk mereka. Orang-orang terkenal dari berbagai lapisan masyarakat akan senang menyambutmu di setiap pestanya. Itu tidak sulit sama sekali. Kau hanya perlu mengikuti instruksinya. Jika kau melakukannya, orang-orang yang pernah meremehkanmu di masa lalu akan menghormatimu." Mendengar hal yang menarik ketika mengikuti arahan Amaimas, Saitama menanggapi, "Terdengar seperti boneka. Apakah pahlawan sejati peduli terhadap pendapat orang lain? Bukankah lebih penting tentang siapa dirimu daripada bagaimana dirimu dipandang? Kita semua pada dasarnya manusia." Seketika Amaimas berkeringat sejagung-jagung sembari menahan urat monster yang mulai keluar. Dalam gumamnya ia berkata, "Dia nggak dengerin sama sekali apa yang aku bilang." Setelah itu Saitama bertanya,
Oh iya, ngomong-ngomong jam berapa sekarang? Amaimas menjawab, sudah hampir jam 4 sore. Mendengar itu Saitama nampak panik dan berkata, sial, sudah hampir malam. Aku udah janji sama King untuk main dengannya hari ini. Aku harus pergi. Setelah itu Saitama memutuskan keluar paksa dengan melompat dari gondola yang sedang berputar. Amaimas berusaha mencegahnya, namun Saitama tak peduli lagi dengan berkata, jika kau ingin makan siang bersama, telepon aku sedang buru-buru, aku pergi dulu, sampai jumpa. Melihat Saitama pergi begitu saja, Amaimas berkata, aku belum menyerah. Ini adalah momen penting yang akan menentukan apakah asosiasi pahlawan yang kubangun bisa tetap berdiri kuat. Aku akan membayar perbaikan pintu untuknya. Sungguh baik hati sekali si Amaimas ini. Setelah itu ia duduk kembali dan melihat ada yang heboh di bawah. Dan setelah diamati dengan jeli, ia langsung mode serius karena di bawah ada yang berteriak ketakutan. Dan benar saja sob, di bawah ada badut yang sedang menghajar petugas keamanan hingga tak sadarkan diri. Badut itu sangat menikmati apalagi banyak orang yang sedang memperhatikan dirinya. Warga sipil yang melihat tingkah badut itu sampai berkata, apa? Ada yang aneh dengan badut itu? Dia menghajar petugas keamanan. Gerakannya aneh banget kan? Tak berselang lama badut itu menyerang warga yang melihat dirinya. Sontak warga berlari ketakutan. Untungnya Amaimas datang tepat waktu dan langsung menampar badut itu hingga terpental muncrat-muncrat seperti Saitama lakukan. Badut terpental dengan kepala hancur akibat serangan Amaimas. Setelah merasa badut itu kalah, Amaimas bergumam tugas selesai sembari diperlihatkan sedikit otot monsternya. Namun hal tak terduga terjadi sob, di mana sang badut itu masih bisa bergerak sembari meletuskan satu balon dan meregenerasi bagian tubuhnya yang hancur. Sedikit demi sedikit, bagian demi bagian menyatu seperti tak terjadi apa-apa. Nah, dengan kondisi itu membuat Amaimas jadi terkejut. Setelah itu, badut menjaga jarak untuk melancarkan serangan balasan. Dalam benak Amaimas, ia berkata, tak diragukan lagi kalau aku sudah mengalahkannya. Badut ini bukanlah monster biasa. Lalu badut mengeluarkan senyum jahat, meletuskan satu balon lagi dan mengeluarkan sepeda roda satu untuk serangan yang akan datang. Melihat keanehan itu, Amaimas berpikir, mungkin saja monster yang menyatu dengan kostumnya. Saat terluka, balon itu menggantikannya. Kalau dugaanku benar, dia masih bisa menahan sampai 2 serangan mematikan lagi. Lalu kita diperlihatkan bagian roda sepeda yang ternyata itu menyerupai mata pisau potong kayu dan aluminium sehingga membuat lintasan yang dilewati terpotong. Melihat hal itu Amaimas berkata, tergantung bagaimana digunakan. Ini bisa menjadi kekuatan sekunder yang sangat berbahaya. Di sisi badut ia malah memberi info ke pengunjung dengan berkata, hadirin sekalian, mohon perhatian. Pertunjukan spesial hari ini adalah pertunjukan pemotongan manusia. Setelah itu si badut memacu sepeda dengan sangat cepat ke arah Amaimas. Namun Amaimas berhasil menghindarinya dengan sangat mudah. Melihat kesempatan yang datang, Amaimas melancarkan serangan balik yang sangat mematikan sembari berkata, bagus, aku bisa datang sebelum keadaan ini lebih kacau. Namun hal mengejutkan terjadi sob. Ternyata si badut itu berhasil menahan serangan Amaimas dengan palu pentungannya. Meskipun terpental, ia tetap bisa mengimbangi sehingga ia tidak tersungkur. Sekarang terlihat si badut tambah semangat untuk serangan berikutnya. Lalu Amaimas berkata, orang selemah itu bisa menahan seranganku. Sepertinya baru saja berubah. Apakah tipe yang bisa berkembang cepat? Di sisi pengunjung yang melihat, mereka berbincang mengenai situasi itu dengan berkata, seseorang sedang menahannya. Dia mendominasinya dengan kekuatan murni. Apa dia petarung atau semacamnya? Terima kasih. Siapa orang itu? Lalu di sisi mantan pasukan swasta Narengki yang kena hajar badut di sana juga berkomentar, tunggu, benarkah dia orang normal? Kau baik-baik saja. Kembali ke pertarungan. Di saat banyak hadirin yang melihat, si badut sangat kegirangan. Mereka menatapku habis-habisan. Sekarang aku berdiri dengan kakiku sendiri. Semakin banyak perhatian yang kudapat, aku bisa merasakan air mata menetes. Seperti yang kuduga, para otaku memang seharusnya jadi pusat perhatian kan? Kata si badut mengganggu dengan tingkat ancaman harimau. Setelah menganalisa lebih dalam, Amaimas memiliki kesimpulan. Seseorang yang ingin menjadi pusat perhatian secara berlebihan, itu hal yang umum. Kekuatannya meningkat saat menjadi pusat perhatian. Setelah itu Amaimas memberi instruksi ke pengunjung. Perhatian semua, cepat mengungsi demi keamanan, biar aku yang urus monster ini. Namun pengunjung malah bengong seperti tahu siapa yang sedang melawan badut itu.
Badut pun juga penasaran siapa sosok yang dilawannya ini. Ia mengamati dengan seksama hingga akhirnya mengetahui identitas pria yang dihadapinya. Wah, bukankah kau itu Amaimas? Mendengar nama Amaimas, penonton di sana berkata, itu Amaimas, pria bertopeng tampan. Amaimas, apa katamu? Wow, itu Amaimas. Benar-benar dia. Apa yang dilakukan selebriti di taman hiburan? Kencan rahasia di hari libur atau semacamnya? Atau jangan-jangan mereka sedang syuting film? Amaimas, dia ada di sini. Di mana? Itu toh yang bikin semua orang ribut di sana. Ayo, keren banget. Aku suka banget. Amaimas. Emang tolol penonton ini, disuruh ngungsi malah berkerumun, bahkan mengajak pengunjung lain untuk nonton. Karena ketololan ini membuat badut semakin kuat dan berbahaya. Lalu kita diperlihatkan tanggapan pengunjung yang melihat Amaimas bersama si badut dengan berkata, apa yang dilakukan Amaimas? Cih, sok ganteng banget. Batang Korea itu cuma punya wajah ganteng doang. Iri bilang bos, pilih target yang lebih bagus. Pria itu sempurna, gak ada yang bisa kau lakukan. Aku pernah lihat dia di majalah. Otot lengannya gila banget. Kau gak akan menang lawan dia. Oh, bukankah itu aktor iklan permen Karetmin? Penjualannya lagi laris banget. Bukan ayah, dia pengisi suara Karisman, raja para pahlawan. Nah, meskipun kalian terkenal, tetap saja ada yang gak suka dengan kalian. Tak berselang lama satu manusia cewek berteriak ke Amaimas, aku beli single barumu, aku tunggu banget album terbarumu. Di lain sisi ada juga yang memanfaatkan momen untuk bikin konten. Lalu mereka berusaha mencari kamera yang menyorot Amaimas, namun mereka tak menemukannya. Jadi muncullah asumsi bahwa ada kamera tersembunyi. Sampai ada penggemar yang malu kesorot kamera karena rambut sedang berantakan. Pede sekali betina satu ini. Mengetahui hal itu, Amaimas segera berteriak ke mereka, ini bukan acting, monster itu nyata, lari sekarang juga. Namun penggemar tak kunjung melarikan diri, malahan kerumunan semakin banyak. Dia marah soal sesuatu, kakinya indah sekali. Sini, lihat ke arahku. Sebagai fans OG dengan nomor keanggotaan fan club 2 digit, kalian para fan musiman diamlah. Etiket yang benar itu menikmati kecantikannya dalam hening. Aku bahkan gak bisa dengar suara Amai sama gara-gara ributnya kalian. Kita beruntung banget bisa menyaksikan mode pahlawan Amai sama. Idol itu benar-benar bertarung sendiri. Aku dengar dia pakai stuntman untuk aksi kepahlawanannya. Ternyata itu cuma rumor palsu. Tentu saja, aku pernah lihat dia membunuh monster seketika hanya dengan sekali tebas. Dia benar-benar kuat. Tapi gimana dengan drama yang dia syuting kalau wajahnya terluka? Tanya dari penggemar. Balik lagi ke Amaimas. Nampaknya tak ada yang bisa ia lakukan lagi ke para penggemarnya. Jadi ia berencana menumbangkan monster itu secepatnya daripada menyuruh penggemarnya evakuasi. Namun di sisi monster badut, ia malah kegirangan. Berkat penggemar Amaimas, ia menjadi banyak perhatian dan terus berevolusi. Wow. Ini luar biasa. Teriakan berubah jadi sorakan. Kekau, apakah kau selalu mendapatkan perhatian sebanyak ini? Lalu tanpa basa-basi si badut langsung menyerang Amaimas dengan palu yang sangat besar. Ayunannya sangat cepat. Untungnya Amaimas berhasil menghindari, walau ia harus mengorbankan kacamatanya jatuh. Meskipun itu hal sepele, tapi bagi para penggemar fanatik itu adalah benda pusaka yang layak dimiliki, sehingga mereka berebut kacamata Amaimas yang jatuh. Melihat ketololan mereka, Amaimas menyuruhnya untuk berhenti. Namun itu sia-sia di mata orang budak. Akhirnya si badut memutuskan untuk menyerang mereka. Untungnya dengan sikap Amaimas menyelamatkan dua orang dungu itu sembari memberi serangan balik ke wajah monster badut. Setelah penggemar dungunya berhasil dievakuasi, Amaimas bersiap melancarkan serangan susulan sebelum badut itu regenerasi kembali. Dan duas. Serangan pertama mengenai muka badut hingga benjut. Lalu ia menambahkan jab ke arah perut yang membuat si badut ingin berak. Dan terakhir, ia menendang badut dengan serangan maut yang membuatnya terbang terpental. Karena sorakan semakin banyak, si badut tegar kembali dengan kekuatan lebih besar yang ditandai letusan satu balon yang ia pegang.
Namun tanpa basa-basi Amaimas langsung menyerangnya dengan sangat brutal. Tololnya penggemar Amaimas belum sadar juga bahwa di hadapannya ada ancaman yang mengancam nyawa mereka. Dari jauh banyak pengunjung penasaran dengan apa yang mereka kerumuni. Apa yang terjadi? Kenapa banyak orang? Sepertinya Amaimas-san ada di sini. Acara fan service? Kelihatannya dia tarung sebagai pahlawan. Di puncak serangan, balon terakhir si badut telah meletus, yang menandakan kekuatannya semakin menggila. Di sisi penggemar, mereka tak mau kelewatan momen ini dengan merekam serta live streaming di berbagai platform. Komentar netizen pun beragam. Intinya banyak yang menjelekan badut dan memuja Amaimas. Sekarang Amaimas di ambang batas. Pergerakannya sudah terkunci. Ia tak sanggup lagi menyerang monster badut yang semakin kuat. Mau henshin, tapi masih banyak yang lihat. Perhatian sebanyak ini. Kekuatan ini meluap, bahkan menakutkan untukmu sendiri. Terima kasih Amaimas, kata si monster badut sembari mematahkan lengan Amaimas. Sekarang tinggal mengayunkan pentungan untuk membunuh Amaimas. Lalu kita diperlihatkan Amaimas yang panik akan keselamatan pengunjung, dikarenakan saat ini dirinya sedang tertangkap oleh si badut. Amaimas berteriak, "Semuanya lari sekarang juga. Aku akan memberikan tanda tangan atau melakukan apa saja yang kalian inginkan nanti. Sekarang kalian harus segera meninggalkan tempat ini." Namun pengunjung sekalian fansnya ini budek cuy. Mereka malah berkata, "Dia ngomong apa ya? Mas Amai, tolong lakukan yang terbaik ya." Emang koplak fansnya ini. Dikira Amai sedang sirkus, padahal situasi sedang serius. Di sisi badut ia malah kegirangan dengan ketololan fans Amaimas. Ia sampai bersyukur atas Amaimas dan penggemarnya. "Berkat kau, kini aku lebih kuat darimu. Setelah aku membunuh Amaimas, aku akan membunuh semua orang di taman wisata ini. Hal itu mungkin akan menjadi berita dan aku akan mendapatkan perhatian publik yang semakin banyak. Semua pahlawan yang datang ke sini akan kuhancurkan. Itu akan disebarkan kembali melalui internet dan akan disiarkan di TV dan radio. Semuanya bakalan ngebahas tentang diriku setiap hari. Ini akan menjadi sebuah festival dan aku akan menjadi semakin kuat lagi, dan lebih banyak lagi," kata si badut. Tak jauh dari lokasi terdapat mbak-mbak sedang meliput berita. "Kami punya laporan spesial dari Taman Wisata Narinki. Alarm bencana level serigala telah berbunyi." Namun nyaris tak terdengar karena kerumunan suara penonton yang berteriak. Pahlawan peringkat teratas kelas A Amaimas sedang bertarung melawan monster badut misterius. Walaupun ada laporan masuk tentang korban luka. Karena menjadi pusat perhatian, si badut terus bertambah kuat hingga dapat meremukan tangan Amaimas dengan mudah. Namun tanpa disadari, si badut telah membangunkan monster yang tersembunyi di balik wajahnya. Tangannya mulai berubah ke wujud sebenarnya. Dan akhirnya, Amaimas berhasil lepas dari si badut. Karena lawannya semakin berbahaya, Amaimas menjaga jarak terlebih dahulu sembari memikirkan cara untuk mengalahkan si badut. Amaimas awalnya yakin bisa menang dengan mudah. Namun sekarang, ia menyadari bahwa penilaiannya salah. Ia meremehkan kemampuan spesial lawannya. Bahkan saat ini, ancaman monster badut sudah berada di level iblis atau lebih tinggi. Melihat Amaimas menjaga jarak, si badut dengan sigap melesat menyerang Amaimas dengan palunya. Namun Amaimas bisa menghindarinya dengan bermanuver ke atas palu yang menghantamnya. Bahkan ia memanfaatkan momentum itu untuk serangan balasan dan dawas. Amaimas berhasil mendaratkan serangan telak ke kepala si badut. Hal ini membuat badut memuncratkan darah dari mulutnya. Para penggemar pun sangat senang melihat hal itu. Namun serangan itu masih belum cukup cuy. Si badut memanfaatkan situasinya langsung menyandak kaki Amaimas dengan erat dan membantingnya dengan sangat brutal. Seketika pengunjung langsung ketakutan, panik, jijik akan hal itu. Lalu badut mengangkat kepala Amaimas. Setelah terangkat, ia kembali membenturkannya di tanah. Hal ini dilakukan berkali-kali hingga Amaimas remuk. "Hahaha, semuanya ingin melihatmu mati dengan cara yang mengerikan dan mengenaskan," ujar si badut. Melihat kejadian mengerikan itu, penggemar memohon agar si badut berhenti. Namun ada juga penonton yang menyemangati agar Amaimas terus bertarung. Di sisi lain yaitu masyarakat yang melihat siaran langsung di balik kota, mereka sangat khawatir karena monster fokus menyerang wajah Amaimas yang kini nampak benjut sekali. "Jam sekali, ini parah.
Dia pingsan. Hentikan! Seseorang, tolong! Apakah nggak ada pahlawan lain yang bisa memberikan bantuan? Balik lagi ke pertarungan, monster badut terus menggila membenturkan wajah Amaimas berkali-kali. Bahkan ia tak percaya bahwa Amaimas masih belum mati. Melihat ada peluang kecil, Amaimas melancarkan tendangan yang mengenai kuping si badut hingga putus. Alhasil si badut melepaskan Amaimas dan memegangi kuping yang terlepas yang membuatnya kesakitan. Di sini Amaimas menyadari bahwa ancaman monster badut naik menjadi naga. Ia belum pernah mengalahkan level naga dengan wujud manusianya. Sekarang kita diperlihatkan wajah Amaimas hancur lebur seperti tape. Meskipun sudah hancur, si badut tetap melakukan serangan brutal dengan menendangnya, lalu memukulnya dengan keras yang membuat Amaimas terhempas ke atas hingga menabrak Gundala. Amaimas menyadari ia tak bisa menang melawan badut ini hanya mengandalkan tubuh manusia. Namun ia bimbang jika harus melepas wujud aslinya sekarang. Orang-orang sedang menontonnya. Ia tidak bisa membongkar identitas aslinya di sini. Tak berselang lama, Amaimas jatuh ke tanah dengan keras. Seketika penonton menjadi diam. Karena monster badut menghempaskan Amaimas dengan keras, baut penyangga Gundala menjadi patah. Hal ini menyebabkan Gundala mau roboh. Mengetahui hal itu, penumpang Gundala sangat ketakutan. Bahkan penonton juga sama takutnya. Namun sang badut malah kegirangan melihat hal itu. Di sisi Amaimas, ia nampak panik. Ia bingung harus melakukan apa sekarang. Seketika ia teringat saat bersama Saitama. Bukankah lebih penting tentang siapa dirimu daripada bagaimana dirimu dipandang? Kita semua pada dasarnya adalah manusia. Setelah mengingat perkataan Saitama, Amaimas tanpa ragu langsung berubah ke mode monster. Ia menghentikan Gundala yang mau roboh itu sendirian. Semua yang melihat hanya terdiam mematung. Dan inilah wujud asli dari Amaimas. Monster keren dengan otot yang sangat kekar. Ia berjuang sendirian demi menyelamatkan umat manusia. Lalu kita diperlihatkan Gundala yang semula mau ambruk, sekarang sudah mulai tegak kembali. Penonton yang melihat hal itu sangat terkejut dan tak henti-henti kagum dengan sosok Amaimas yang menahannya. Pengunjung berteriak, "Itu Amaimas! Dia menahannya sendirian! Keren! Kekuatan yang luar biasa! Amaimas akan menyelamatkan kita!" Setelah itu kita diperlihatkan Amaimas dengan wujud monsternya berusaha sekuat tenaga menyatukan penyangga yang patah hingga akhirnya kembali seperti sedia kala. Pengunjung sangat gembira. Beda halnya dengan si badut, ia malah diam mematung. Tak lama kemudian Amaimas turun menghampiri badut dengan diselimuti debu yang sangat tebal. Wujudnya masih belum terlalu jelas bagi si badut maupun pengunjung. Melihat hal itu, si badut kegirangan dan mulai menyerang Amaimas kembali. Terima kasih banyak. Tak kusangka kau masih mau menghiburku. Kau sangat ahli memberi hiburan. Sesuai harapanku padamu, sang idola, kata si badut sembari melesat melancarkan tendangan C sekuat tenaga. Namun Amaimas berhasil menahannya dengan sangat mudah. Melihat hal itu, si badut sangat tak percaya bahwa tendangan mautnya bisa ditahan dengan sangat easy. Penonton sampai bersorak akan hal itu. Melihat ada kesempatan, Amaimas bersiap melancarkan serangan balik dengan meninju kaki si badut dengan keras. Hal itu menyebabkan si badut kesakitan setengah mati. Bahkan ia sampai mengalihkan fokusnya yang membuat Amaimas langsung melancarkan serangan susulan dengan meninju wajah si badut hingga benjut. Bahkan saking keras tinjunya membuat lintasan terpentalnya badut hancur lebur seperti tape. Sekarang posisi berbalik kembali, di mana si badut tak dapat melakukan apa-apa. Kembali ke Amaimas yang sudah berada di hadapan pengunjung. Apa yang dirasakan pengunjung saat ini? Pasti ya ketakutan serta diliputi rasa jijik. Lalu Amaimas menatap dan menanyai keadaan mereka. Apa kalian baik-baik saja? Namun respon dari pengunjung apa? Mereka kabur ketakutan. Tidak, ada monster. Jangan menatapku. Tak berselang lama si badut bangkit kembali sembari berkata, apa? Ada apa ini? Siapa kau? Penampilanmu berubah drastis. Lalu Amaimas berupaya kembali ke wujud manusia. Namun tak kunjung berhasil karena gagal fokus. Aku gak bisa kembali seperti semula. Aku gak bisa fokus, kata Amaimas. Sekarang ia pun hanya bisa memandangi tangannya serta bagian yang terlihat sembari mendengarkan omongan pengunjung. Amaimas berubah jadi monster? Itu bukan dia kan? Tentu saja, itu monster yang lagi menyamar. Ini berita besar. Kamera, rekam terus.
Di sini Amaimas belum melakukan apa-apa kembali. Ia sadar bahwa dirinya mulai kehilangan akal sehatnya. Shin pindah ke gundul berjubah Saitama. Ia berlari dari gedung ke gedung ke rumah King. Tujuannya sudah jelas untuk main game. Di sini Saitama sama sekali belum pernah menang melawan King. Bahkan skor kekalahannya menyentuh angka 1525. Tunggu saja King, hari ini aku bakal dapetin kemenangan pertamaku, kata Saitama. Di saat bersamaan Genos lewat di sebelahnya dengan tergesa-gesa. Melihat Genos, Saitama memanggilnya. Woi Genos, kau mau kemana? Genos berhenti dan menjawab, Sensei, monster mengerikan telah muncul di taman hiburan Narinki Kotai. Amaimas sedang bertarung, tapi dia kewalahan. Jadi ada permintaan untuk hero kelas S agar ikut membantu. Lalu Saitama dan Genos melihat berita yang muncul di layar gedung. Dalam video menampilkan perubahan monster Amaimas. Ini hal yang gak masuk akal. Amaimas, dia berubah wujud. Apa yang terjadi sama dirinya? Gak bisa kuungkapkan dengan kata-kata. Dia seperti makhluk yang bukan manusia. Melihat hal itu Genos bertanya ke Saitama, Sensei, sebenarnya apa yang sedang terjadi? Saitama hanya diam dengan tatapan yang serius. Tak lama kemudian ia berkata, Genos, aku duluan ya. Mendengar perkataan senseinya, Genos nampak bingung dan seketika Saitama melesat untuk menyelamatkan Amaimas. Lalu kita diperlihatkan helikopter terbang di atas pertarungan Amaimas bertujuan meliput berita. Masyarakat yang melihat dari beragam media berkomentar, ini benarkah Amaimas? Penampilannya kayak monster. Jelas, itu monster. Iya bukan? Monsterisasi? Enggak, bajingan itu meniru bentuk manusia. Itu pasti. Wah, dan aku sudah menjadi pendukungnya selama ini. Sementara di lokasi kejadian Amaimas menutupi wajahnya yang sudah menjadi monster. Pengunjung di sana ada yang berhamburan, ada juga yang memanfaatkan untuk konten kayak zaman sekarang. Wah, itu melihat ke sini kan? Apakah itu akan memangsa kita? Jangan dorong idiot. Aduh, minggir, lari, kata pengunjung di sana. Di sisi badut dengan menjadi pusat perhatian seperti ini, ia bangkit kembali serta tubuhnya mulai berevolusi. Helikopter berita, kerumunan yang membeludak, rekaman streaming internet, belum lagi info yang menyebar bagai gelora melalui gambar dan teks. Saat ini pula, tempat ini menjadi perhatian seluruh dunia. Hahaha. Seberapa tinggi kau akan membawaku? Lebih banyak peningkatan, kata si badut yang berevolusi menjadi raksasa serta muncul tangan, mata, dan mulut dari perutnya. Ia siap menerkam Amaimas dengan ganas. Pertama pukulan 4 tangan yang bikin Amaimas gepeng. Lalu menarik kaki dan tangan berlawanan arah yang membuat Amaimas kesakitan. Pengunjung yang masih di lokasi sampai berkata, tembakan persahabatan antara monster? Apakah ada pahlawan sejati yang akan datang? Kami tak akan biarkan kau mengambil wujud Amaimas sama seperti itu. Monster, kuharap kau dihancurkan berkeping-keping. Kembali ke Amaimas yang berusaha menarik tangan dan kakinya agar tidak terlepas. Namun itu sia-sia karena tangan dan kakinya hampir putus. Dalam kondisi seperti ini Amaimas bergumam, sekarang tak ada lagi yang masih melihatku sebagai pahlawan. Tapi meski begitu, belum selesai ngomong, si badut langsung memakannya. Amaimas tak menyerah begitu saja. Ia memberi perlawanan dengan menahan gigi yang menggigitnya, yang akhirnya ia berhasil keluar dengan menghancurkan bibir bawah si badut. Setelah itu ia memberi serangan balik dengan menggeprek wajah badut hingga benjut, bahkan sampai jeleput dengan jeroan yang keluar di mana-mana. Kebrutalan Amaimas tak hanya di situ saja sob. Ia terus memukul secara bertubi-tubi hingga si badut hancur lebur seperti tape. Pengunjung yang melihat ini segera berhamburan kembali. Dia monster, tak diragukan lagi. Mana pintu keluarnya? Tolong, semua tenang, jangan dorong. Berbahaya, kalau kita punya power suit, kita udah melontarkan semua orang ke sana sini. Jangan halangi jalan, pindah sekarang. Sakit, mama, kata pengunjung. Lalu muncul pahlawan yang tak sopan dengan berdiri di atas kepala orang. Pahlawan itu adalah Blue Fire. Setelah itu ia mengamati situasi yang akhirnya dikejutkan dengan monster yang mengamuk. Ia bertanya-tanya apakah itu Amaimas. Lalu pengunjung mulai menyampaikan informasi yang mereka tahu. Impostor, apakah kau memberitahuku bahwa monster yang menggambarkan wujud pahlawan kebetulan lolos tanpa ada yang menyadari di asosiasi?
Itu kelalaian besar. Kau harus melakukan sesuatu. Bakar saja dengan api. Lalu muncul pegawai Narinki Park yang berkata, "Enggak, itu Amaimas. Dia mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan penumpang biang lala." Setelah paham situasi, Blue Fire berkata, namun belum selesai monyong, pengunjung langsung terrocos, bahkan ada yang mulai mengambil batu. Dia hanya berpura-pura menjadi pahlawan. Itu jelas, kita tak bisa lihat jelas karena asap itu. Jangan tertipu. Sial, aku ingat sekarang. Cewek yang aku putuskan itu fans beratnya. Itu membuatku marah, kata pengunjung sembari melempari batu. Melihat hal itu, Blue Fire mencegahnya. Bodoh, jangan memprovokasinya tanpa alasan. Namun sudah terlambat. Di saat batu akan mengenai Amaimas, tiba-tiba seorang pahlawan muncul menangkap batu itu. Pahlawan itu adalah Saitama. Ia datang untuk menyelamatkan Amaimas dari keterpurukan. Saitama sangat keren sekali di panel ini. Kemudian ia melihat pengunjung yang anarkis itu. Setelah selesai, ia menghampiri Amaimas. Dengan senyum bangga, Saitama berkata, "Kau sangat keren." Saat kita pergi minum waktu itu, aku sempat berpikir, apa sih yang salah dengan orang ini? Ternyata kau adalah orang yang cukup hebat. Amaimas tetap diam saja. Namun dalam hatinya, ia sangat menginginkan Saitama terpandang di masyarakat. Sampai-sampai ia berkata, "Ini kesempatan besar. Kalau kau membunuhku sekarang, kau akan langsung terkenal. Sungguh suatu kehormatan bisa menyaksikan lahirnya pahlawan ideal." Namun Saitama tidak menginginkan hal itu, sehingga ia mengingatkan Amaimas kembali. "Kau masih saja bicara begitu. Kau tidak pernah belajar ya?" kata Saitama. Lalu Amaimas membalas, "Lihat aku baik-baik. Sudah terlambat bagiku. Kumohon." Mendengar itu, Saitama langsung mengepalkan tangannya dan mengetuk dada Amaimas sembari berkata, "Kau masih punya jalan panjang di depanmu." Ini semakin menarik. Kemudian Amaimas melihat sekelilingnya. Ia menemukan momen yang pas untuk menjadikan Saitama idaman di depan masyarakat. Di saat bersamaan, Blue Fire menyadari jika Amaimas akan menyerang Saitama. Ia pun berteriak, "Berbahaya! Menyingkirlah!" Namun itu sudah terlambat. Amaimas langsung mencengkeram kepala Saitama dengan sangat keras. Hal ini menyebabkan jeruan badut yang tewas berterbangan akibat gelombang kejut serangan itu. Bagaimana menurutmu? Kekuatan yang kumiliki sebagai monster luar biasa kan? Jika kau tak melawan, aku akan menghancurkan kepalamu. Jadi, apa yang akan kau lakukan? Di sini Saitama tetap biasa saja meskipun kepala pelontosnya dipegang orang. Bahkan dengan santai ia menyuruh Amaimas memegangnya dengan kuat. Setelah itu ia mengambil ancang-ancang dengan jongkok. Dan wush! Saitama melompat dengan sangat keras. Hal ini menyebabkan dirinya bersama Amaimas melesat menuju tak terbatas dan melampauinya, meninggalkan lokasi pengunjung yang sangat tolol. Saitama memberi harapan bahwa Amaimas masih bisa menjadi pahlawan ideal. Lalu di tempat lain, Genos melihat Saitama bersama Amaimas entah akan pergi kemana sembari disiarkan berita yang berisi, "Berikut ini adalah berita terbaru. Bencana yang disebabkan oleh monster yang terjadi sekitar pukul 16.00 di kota I kini menjadi perbincangan. Paling mengejutkan, banyak kesaksian yang menyatakan bahwa Amaimas itu adalah seekor monster. Sebagai tanggapan, Asosiasi Pahlawan akan mengambil keputusan yang cermat berdasarkan pertimbangan yang adil." Amaimas belum dapat dihubungi untuk dimintai komentar. Di internet muncul perdebatan apakah ia harus disingkirkan jika benar-benar terbukti sebagai monster, mengingat sifat jahat dari tindakannya yang menipu publik dan memperkuat kekuatannya. Penangkapannya telah diminta segera, bahkan ada yang menuntut agar dieksekusi. Shin pindah ke markas Asosiasi Pahlawan. Di sana sedang terjadi rapat membahas mengenai kejadian ini. Staf berkata, telah dikonfirmasi bahwa video tersebut bukan palsu. Pahlawan botak berjubah yang diculik di lokasi kejadian telah kembali dengan selamat. Tapi, ia mengatakan tidak tahu di mana orang itu berada. Ini benar-benar jadi masalah besar. Pukulan yang menghancurkan reputasi. Beberapa sponsor bahkan menyatakan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan yang ditimbulkan. Anjay, si botak diculik. Karena dianggap demikian, jadi ya Saitama bisa menyembunyikan Amaimas tanpa dicurigai. Jika ditanya media tinggal jawab tidak tahu. Kita lanjut lagi rapatnya. Dan yang paling parah, wajah ikonik Asosiasi Pahlawan ternyata adalah seorang monster. Apakah tak ada satupun yang bisa melihat identitas aslinya? Benar, dia selalu menghindari deteksi monster milik Metal Neck dan masuk lewat helikopter dari atap. Dia pergi dan datang dari markas besar asosiasi wilayah musuh dengan wajah tenang itu, monster yang benar-benar menakutkan.
Ada juga kesaksian yang mengatakan bahwa dia menolong pengunjung di lokasi kejadian. Itu pasti dari mantan anggota pasukan pribadi Narinki. Mereka tidak berguna dalam operasi melawan asosiasi monster. Apakah orang seperti itu bisa dipercaya? Mungkin saja mereka hanya ingin menarik simpati kita demi mendapatkan posisi pahlawan dan keuntungan yang lebih baik. Begitu ya, percuma saja. Mereka hanya segerombolan tak berguna. Mulai sekarang, bagaimana asosiasi akan mengumpulkan donasi? Selama ini penggalangan dana bergantung pada popularitasnya. Jadi, sekarang kita harus segera mencari juru bicara baru. Kami sudah merekrut kemana-mana, tapi tidak mudah. Tampaknya semua mengatakan hal yang sama. Mereka sudah menandatangani kontrak dengan pihak lain. Organisasi baru itu ya, benar-benar menyusahkan. Blas pada dasarnya menghilang. Fakta bahwa Amaimas berada di pihak kita dulu adalah keuntungan besar. Tapi, sudahlah, cukup bicara soal dia. Mengetahui situasi ini, Sid menghela nafas panjang sembari melihat berita melalui HP dan bergumam. Seperti biasa, Neo masih ikut campur di media. Oke, baiklah. Sekarang kita dengarkan pendapat para pahlawan yang ada di berita itu. Pertama diperlihatkan komentar Watchdogman. Kalau dia benar-benar monster berbahaya, seharusnya aku bisa mengetahuinya lewat bau. Bahkan Watchdogman pun tak bisa menyadarinya, sehingga dapat dipastikan sosok Amaimas itu berpihak pada manusia. Lalu Zombieman yang berkomentar masalah Amaimas masih dalam penyelidikan. Dia tidak bisa berkomentar sebelum masalah itu diverifikasi. Di sini Zombieman mengatakan ke media tidak langsung to the point. Ia selalu saja bertele-tele dengan kata-katanya kayak siapa itu, aneh lupa. Lanjut ke Tank Top yang mengatakan semua tindakannya saling berkaitan. Pernyataan Tank Top ini cukup bermakna bagi media. Dan itulah komentar dari para pahlawan asosiasi pahlawan meski maksud mereka belum jelas. Lalu presenter bertanya mengenai pendapat ke pengamat yaitu Pak Wari. Di sini Pak Wari menjelaskan dengan sangat rinci. Aku tak bisa melihat artinya. Setelah itu presenter berkata, selanjutnya mari kita dengar pendapat dari pahlawan organisasi baru yang sedang naik daun, Neo Hero. Di sini yang komentar pertama adalah kejujuran dan kepercayaan. Itulah moto kami. Alasan Neo Hero menekankan pentingnya teknologi adalah agar dapat menerapkannya secara menyeluruh dan pengawasan terhadap para anggotanya tentu dilakukan dengan sempurna. Berbicara tentang Amaimas dan asosiasi pahlawan, jika situasi seperti ini terjadi dikarenakan mereka terlalu fokus pada penampilan dan mengabaikan kualitas pahlawan, maka mereka sebenarnya tidak pantas disebut pahlawan profesional, bukan? Pindah ke Metalbat. Ia disuruh oleh staf Neo untuk berkomentar mengenai Amaimas. Ia bersiap-siap. Setelah kamera merekam, ia berkata, Amaimas, aku tidak yakin apakah kau benar-benar monster. Tapi, kalau sebagai pahlawan kau tidak melakukan kesalahan apapun, maka tak ada alasan bagimu untuk bersembunyi, bukan? Jangan bersembunyi. Kalau kau laki-laki sejati, hadapilah dengan kepala tegak. Asosiasi pahlawan mungkin punya banyak kekurangan, tapi mereka tidak bisa menipu mata kami, para pahlawan sejati. Setelah selesai, ia bisa menghela nafas panjang. Lalu Skinger bertanya ke Metalbat, kau tidak terlalu memaksakan batas kan? Metalbat menjawab, tidak juga. Aku hanya mengatakan apa yang kupikirkan. Nah, itulah komentar dari pahlawan Neo. Komentar yang sangat menginspirasi. Balik lagi ke Skinger. Ia mengira jika Metalbat dan Amaimas tidak akur. Ternyata itu hanya perasaannya saja. Di sisi Metalbat, ia nampak bangga dengan Amaimas. Ia tersenyum sembari berkata ke Amaimas, adikku senang sekali menerima tanda tanganmu. Nah, inilah sosok pahlawan sejati. Mereka tidak memandang entah itu manusia atau monster. Selama di jalan yang benar, mereka tetap memihaknya. Beda dengan penggemar fanatik yang goblok atau orang yang membenci Amaimas. Dan scene pun berakhir.